Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Pak Purwo. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Purwo. Pagi, Pak. Sehat, Pak? Sehat. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak akan share tentang absensinya. Jadi biar gampang nih, soalnya di kelas ini banyak siswanya. Oke, sudah Pak share di grup WA tentang absensinya. Nah, selain itu Pak juga udah share tentang materi hari ini, tentang perangkat keras komputer. Sudah dibaca apa belum? Sudah Pak share minggu lalu di grup WA kalian. Sudah, Pak. Tapi baru dikit, Pak. Baru dikit ya, ya juga karena banyak kesibukan kalian, banyak mata pelajaran yang lain. Oke. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Pak mohon ketua kelasnya Merte untuk memimpin doa supaya pembelajaran berlangsung dengan baik. Baik, Pak Purwo. Nanti dapat poin plus ya, Pak ya, karena mimpin doa. Karena kebetulan Merte jadi ketua kelasnya. Ya, Pak, siap. Baik, teman-teman. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran agar berlangsung dengan baik dan lancar, mari kita memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Baik, terima kasih Merte. Sama-sama, Pak. Pak sudah cek kehadirannya, ini semua hadir ya, siswa kelas 7 ini. Nah, ingat jaga kesehatan karena sekarang musim hujan. Udah banyak nih teman-teman kalian di kelas lain yang kena DB sama tipes. Wih, udah banyak banget itu. Kata Saka kemarin trennya sekarang DB, Pak. Kata Saka. DB ya. Kata Saka gitu ya, benar-benar. DB sama tipes sekarang. Bahkan istrinya Pak juga kena tipes. Sekarang wah banyak pikiran jadinya Bapak. Oke. Sebelum Pak bakal share hari ini. Oke, kita hari ini akan belajar tentang perangkat keras. Apa udah kelihatan gininya Bapak di depan? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Kita akan belajar tentang perangkat keras pada hari ini. Nah, apa sih yang kalian pikirkan saat melihat gambar berikut? Ada gambar ini. Ada yang bisa menjawab? Mungkin itu kalau nggak salah itu di kantor, Pak. Itu Di orang lagi kantor. lihat mungkin traffic pemasukan atau pengeluaran tuh, Pak. Saya nggak tahu juga tebakan apa yang dilihat. Ya, betul, di kantor dia menggunakan komputer. Jadi di sini gambarnya dia kayaknya lagi trading ya. Kan sekarang lagi ngetren tuh trading. Nah, ada lagi yang kalian pikirkan selain Dwiki? Mungkin yang lain punya pemahaman lain dari gambarnya ini? Mungkin Ibnu? Iya, Pak. Hadir, Pak, hadir. Gimana menurut Ibnu gambarnya ini? Apa yang Ibnu pikirkan saat melihat gambar ini? Baik, Pak. Yang saya pikirkan adalah ada aktivitas seseorang yang melihat suatu grafik gitu ya, Pak. Yang grafiknya itu fluktuatif, Pak, atau naik turunnya sangat drastis gitu, Pak. Kemudian ada diagram juga di situ, Pak. Tuh. Baik. Terima kasih Dwiki dan Ibnu. Nah, jadi sebenarnya di sini di gambar ini ada orang, kemudian ada perangkat komputer dan sebuah aplikasi. Jadi ada 3 komponen di gambarnya ini. Ada penggunanya, perangkat komputer, dan aplikasi. Jadi komputer itu terdiri dari 3 bagian. Pertama ada perangkat lunaknya yang tadi itu aplikasi grafik. Kemudian ada perangkat keras yang kalian lihat seperti tadi komputernya, kemudian pengguna yang ibu-ibu yang tadi. Nah, jadi kalau kita
Misalnya ini ada seorang anak-anak nih. Jika kita umpamakan komputer seperti manusia, ini pemahaman Bapak sih ya, biar lebih kita gampang memahami komputer itu seperti apa, bagian-bagian komputer seperti apa. Nah, perangkat keras itu tubuh fisik kita. Jadi bagian perangkat komputer yang bisa kita lihat, kita deskripsikan bentuknya seperti apa, bentuk fisiknya. Misalnya telinga bentuknya kayak gimana, mata bentuknya kayak gimana, hidungnya bentuknya seperti apa, jari-jarinya seperti apa. Kemudian perangkat lunak. Perangkat lunak itu tidak bisa kita deskripsikan secara fisik atau bentuknya secara nyata. Misalnya pikiran atau perasaan kita. Kemudian pengguna atau kita umpamakan jiwa kita. Nah, dari ketiga ini, anggap di tubuh manusia ini, itu tidak boleh berpisah. Misalnya ini tubuh fisik kita tanpa pikiran atau perasaan tapi memiliki jiwa, juga tidak bisa bekerja. Sama seperti komputer. Dia punya perangkat keras, ada penggunanya, tapi tidak ada perangkat lunak. Jadi tidak bisa bekerja juga. Demikian juga kalau yang lainnya. Misalnya kita, contohnya seperti itu. Ada yang masih bingung dengan perumpamaan yang Bapak berikan? Ya, Pak. Udah jelas kayaknya, Pak. Jelas ya? Oke, Pak lanjutkan. Nah, kalau misalnya nih, komputer, apakah komputer dapat berfungsi atau digunakan jika salah satu komponen komputer itu tidak ada, kayak tadi di tubuh manusia? Tidak ada perangkat kerasnya, atau tidak ada perangkat lunaknya, atau tidak ada penggunanya. Salah satunya tidak ada. Apakah komputer itu bisa digunakan? Tidak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Saya- Pak. Jadi Bisa, tapi dalam menggunakan komputer itu harus lengkap ketiga-tiganya untuk komputer itu bisa digunakan. Oke. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran hari ini siswa mampu menjelaskan jenis perangkat keras. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi perangkat keras komputer. Nah, Pak, sebelum mulai pembelajaran, Pak akan berikan tes. Linknya sudah Pak akan share di grup WA. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Pak berikan waktu 3 menit lah. Soalnya dikit aja kok. Ini untuk mengukur kalian udah baca materi yang Pak berikan atau belum. Baik. Karena sudah waktunya 3 menit, Pak nanti akan lihat hasil dari pretest kalian. Sekarang kita akan masuk ke, nah, menurut kalian perangkat keras itu apa? Menurut kalian nih, perangkat keras itu apa? Ya, Merte, menurut Merte perangkat keras itu apa, Merte? Ya, perangkat keras itu semacam komponen komputer yang berbentuk secara fisik mungkin Pak ya. Jadi bisa kita sentuh, bisa kita bawa kemana-mana, bisa kita pindahkan. Dan itu juga artinya komponen yang harus ada dalam suatu sistem komputer. Mungkin itu Baik, Pak. Merte. Itu bagus sekali pendapatnya, Merte. Yang lain mungkin, ada pendapat yang lain. Terima kasih, Merte. Pendapatnya udah bagus banget. Sama-sama Pak. Mungkin Saka biasanya, Saka aktif dia di kelas. Di pelajaran Pak. sebelumnya, Saka. Kalau menurut Saka, apa sih perangkat keras itu? perangkat keras itu adalah perangkat selain perangkat lunak, Pak. Selain perangkat lunak. Ya. Ya, benar sih juga. Ya. Oke, jadi Pak kasih kesimpulan sedikit. Jadi perangkat keras itu perangkat komputer yang bisa dilihat, bisa kita pegang, dan kita jelaskan bentuk fisiknya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi perangkat keras itu dibagi menjadi 4. Jadi perangkat keras itu dibagi menjadi 4. Yang pertama
perangkat masukan atau input device. Dipakai bahasa Inggris ya, siapa tahu nanti ada kita pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya biar tahu. Kadang di buku itu bahasanya beda-beda. Kemudian perangkat keluaran atau output device, perangkat penyimpanan storage device, dan perangkat pemrosesan processing device. Nah, Pak akan berikan beberapa contoh tentang perangkat masukan. Nah, kalau gambar yang pertama ini, ada yang tahu enggak gambar apa ini? Nggak tahu, Gambar Pak. Pak. Gambar mouse, Pak. Gambar mouse. Coba kita cek sekarang. Ya, betul. Jadi ini gambar mouse. Karena ini bentuknya seperti tikus katanya, ada ekornya. Namanya mouse. Kemudian gambar kedua. Ada yang tahu? Gambar keyboard Pak. Keyboard. Oke. Keyboard. Betul. Jadi gambar kedua ini gambar keyboard. Yang ketiga, nah ini yang suka main game biasanya masih tahu. Joystick nih, joystick. Stick. Joystick, betul. Andi, Pak Dewo. Jadi ada Pak kasih contoh ada 3, mouse, keyboard, dan joystick. Itu adalah perangkat masukan. Jadi kalau kita misalnya mouse kita klik, dia akan memberikan sebuah data ke komputer kita. Dan perangkat keluaran. Nah, yang ini pasti sudah tahu nih. Apa sih gambar yang pertama ini dari perangkat keluaran? LCD monitor, Pak. Monitor. Oke deh. Kira-kira benar apa enggak jawabannya, Saka? Menurut teman-teman yang lain. TV 32 inch, Pak. Oke, memang mirip sekarang. Monitor TV dengan monitor komputer. Oke, jadi ini namanya monitor ya, bukan TV. Memang mirip sih bentuknya. Antara TV sekarang dengan monitor komputer. Nah, yang kedua, ini mungkin pernah kalian lihat kalau lagi ke tempat fotokopi. Kira-kira apa sih gambar yang kedua ini? Printer, Pak. Printer. Pak. Oke. Fotokopi, Kita Pak. cek. Fotokopi. Ya, bisa sih. Kalau ada tambahan di atasnya itu printer fotokopi. Printer scanner ya. Oke, sekarang penyimpanan. Nah, yang ini pasti kalian udah pernah, pasti punya ini yang ini. Ya, betul Rizka. Itu flash disk. Ini pasti kalian punya nih. Kalau setiap orang pasti punya, setiap siswa. Perangkat pemrosesan. Nah, yang ini. Kira-kira apa sih ini? Yang pernah mungkin melihatnya? Itu polisi, Pak. Isi Intel. Itu Apa? gimana? Kok isi Intelnya, Pak? Kayak polisi. Polisi ini ya. Itu mereknya Dwiki, bukan polisi. Oh iya, kirain. Intel, soalnya nggak tahu Intel itu polisi, Pak. Nah, yang lain mungkin kira-kira apa sih ini yang bentuknya kotak ini? Isi tulisan Intel. Tadi Dwiki bilang polisi. Koper. Koper. Gede, Pak, gede. Banyak. Gede. Oke, sebenarnya ini adalah namanya prosesor. Jadi prosesor ini adalah otak dari komputer. Bentuknya sebenarnya kecil kali. Cuma di gambarnya gede. Dibilang polisi atau koper. Oh iya. Siap. Namanya prosesor ya. Iya, Pak. Maaf. Saya kira Polisi ya. Soalnya mereknya Intel, jadi dikira polisi. Oke, nah jadi Pak akan tugaskan kalian nanti mengerjakan LKPD. Sebelum mengerjakan itu, silahkan tonton video berikut. Ini tentang
Oke. Oke, nah setelah kalian menonton video itu, Pak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai dengan kelompok waktu proyek pelajar Pancasila. Jadi yang pertama, kelompok pertama Ibnu, Wiki, Nur Azizah. Kelompok kedua Merte, Saka, Nur Hudayati, dan Rizka. Kelompok ketiga Dewo, Afni, dan Habibah. Sekarang Pak akan bagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Silakan duduk dulu sesuai dengan kelompoknya ya. Nggak usah lari-lari, pelan-pelan aja duduk. Pindah tempat duduknya. Nanti jatuh kalau lari-lari. Oke, sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah, Pak. Oke, sekarang Pak akan bagikan lembar kerjanya. Oke, sudah kelihatan lembar kerjanya? Ini Pak kasih contoh di depan. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Jelas. Ya. Oke. Jadi di sini ini sebenarnya udah Pak berikan ke masing-masing kelompok ya biar lebih mudah kalian lihat, juga Pak tampilkan di depan. Jadi ada gambar apa, nanti kalian tulis namanya apa. Kemudian itu termasuk ke input device, proses device, output device atau storage device. Nanti diberikan tanda centang. Lalu kemudian setelah ada 10 gambar yang difoto sama Natasha tadi kan, berdasarkan tabel yang di atas, sebutkan 5 perangkat yang harus ada pada komputer agar dapat kalian gunakan. Jadi ini kalian boleh buka-buka bukunya atau cari di internet apa sih nama perangkat ini, kemudian tentukan jenisnya dia, apakah input device, process device, output device, atau storage device. Setelah itu kalian diskusikan lagi dengan kelompoknya. Dari 10 perangkat ini, apa aja 5 perangkat yang harus ada pada komputer agar dapat kalian gunakan. Jadi minimal 5 aja. 5 perangkat aja yang harus ada pada komputer. Oke, silakan dikerjakan. Pak berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan ya. Oke, silakan dibuka HP-nya. Boleh kok searching pakai HP, mencari-cari informasi di HP. Oke, Pak mau lihat dulu gimana sih udah proses pengerjaannya kalian. Apa sih yang dibingungin? Oke, Pak mau ke kelompoknya Dewo dulu. Dewo, Afni, dan Habibah. Apanya yang bingung nih dari gambarnya? Ada kesulitan enggak mengerjakan tugas yang Pak berikan? Bingung gambar yang pertama, Pak. Ya Pak, benar Pak. Itu gambar apa ya Pak? Itu kamera Pak, apa? Tembakan Pak. Sniper Pak. Sniper itu dikira ya? Hah? Itu webcam ya. Jadi Pak kasih contoh satu lah untuk kelompoknya Dewo. Itu webcam. Biasanya ada kamera kecil itu kan di laptop ada Pak. Itu gunanya buat di mana Pak? Gimana? Itu webcam nempelnya di mana Pak? Kan di laptop ada Pak. Saya nggak pernah lihat ada kamera lain tuh Pak.
Ini biasanya kalau di komputer ditaruh di atasnya. Kalau Dewo pernah ke warnet, komputer dia kan tidak punya webcam tersendiri, jadi itu di tambahan jadinya, perangkat tambahannya. Wah, Untuk maaf Pak, saya bisa kampung ra ono, Pak. Ra duwe koyo ngono, Pak, ra duwe kowe. Ra ono, Pak. Enggak ada, itu enggak ada, Pak. Monitor kok. Ya, Pak. Jadi kelompoknya Ibnu, Wiki, dan Hasisah, mana yang bingung ada kesulitan tidak mengerjakan? Masih kita kerjakan ini Pak, Kenapa? Soalnya sama pinter, Pak. Kak Ica dan Kak Dwiki Kak. Pak. Baik, silakan dikerjakan dulu. Ya, Pak. Kelompoknya Merte, Saka, Nurhudayati, dan Rizka. Ada kesulitan tidak mengerjakannya? Nggak ada, Pak. Lancar, Pak. Ya ada, Lancar, Pak. Pak. Lancar, Pak. Lancar. Silakan dikerjakan dulu, bagi tugasnya ya. Karena ini banyak gambar, ada 10 gambar. Mungkin ada satu yang nyari ini, yang kedua nyari ini, dan ketiga nyari gambar ketiga misalnya. Pak mau tanya Pak, Ya, coba Pak scroll ke atas tadi Pak. Ini kelompok kami tuh bingung nomor 9 itu Pak. nomor 9 ya. Ya, kelompok kami nggak ada yang tahu itu Pak. Itu gambar apa itu Pak? Baik. Remote Ibnu. TV ya Pak ya? Oh, bukan. Jadi di gambar 9 ini sebenarnya gambar scanner. Nah, nanti kalian cari dia termasuk kemana scanner ini. Sebenarnya udah ada kok di materi yang Pak berikan. Silakan Ibnu baca lagi di materi yang Pak berikan ya dengan kelompoknya. Baik Pak, makasih Pak Purwa. Ya. Tuh ada Bu Ica di sebelumnya Bu Ica. Kak Ica. Kenapa? Baik, karena waktunya sudah habis, silakan sebelum Pak mau minta beberapa satu kelompok dulu mempresentasikan untuk hasil tugasnya. Oke, sini Pak lihat kelompoknya Merte, Saka, dan Nurhudayati dan Rizka udah selesai nih. Silakan maju ke depan dulu mempresentasikan tugasnya. Udah, Pak. Siap, Pak. Oke. Nah, di sini kelompok 2 udah nulis gininya, jawaban-jawabannya. Oke, silakan Oke, Pak. dijelaskan ke teman-temannya. Oke, Pak. Makasih waktunya. Izin presentasi, Pak ya. Oke, dari Oke, gambar pertama, gambar nomor 1 itu namanya webcam, Pak. Itu termasuknya dia itu tuh ke input device. Nah, biasanya webcam ini digunakan untuk selfie, Pak, kalau di komputer atau digunakan untuk Zoom meeting. Itu, Pak ya, kira-kira, Pak ya. Iya, betul. Ya. Wih, langsung dilengkapi sama kelompok. Ya. Yang kedua, itu gambar monitor, Pak. Device. Jadinya dia bakal ngeluarin hasil pengolahan data gitu, Pak. Terus yang ketiga itu gambar proyektor. Dia masuknya ke output device. Biasanya itu digunakan untuk presentasi, Pak. Baik. Terus yang keempat itu gambar keyboard. Nah, untuk keyboard ini dia masuknya ke input device. Karena kita akan melakukan interaksi sama komputer itu kalau kita nggak ngetik, hasilnya nggak bakal keluar dia, Pak.
Nah, jadinya dia masuknya itu ke input device. Terus nomor 5 itu dia masuknya ke penyimpanan Pak atau storage device. Itu namanya hard disk. Terus yang nomor 6 itu namanya speaker. Dia itu masuknya ke output device. Jadinya kalau kita ngidupin lagu yang kita play di komputer atau laptop, hasil suaranya itu pasti bakal keluar di speaker ini dia, Pak. Terus nomor 7 itu namanya prosesor atau processing device. Nah, mungkin ini tadi si Dwiki Pak ya, sama si Dewo dia jawabnya ini koper Pak ya, koper. Koper, ya. 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 Ya, ini mungkin untuk teman-teman yang lainnya ini namanya prosesor ya. Terus yang nomor 8 itu mikrofon. Nah, tadi saya sempat bingung Pak, tak kira ini apa ya? Nggak seperti mikrofon saya lihat, tapi akhirnya setelah saya perhatikan lagi, ternyata itu gambaran mikrofon. Ya, itu namanya mikrofon. Jadinya dia itu masuknya ke input device Pak ya? Iya, betul. Ya, input device. Nah, nomor 9 tadi seperti pertanyaannya si Ibnu, saya bingung juga Pak, untung tadi si Ibnu nanya. Saya lihatnya itu seperti apa ya? Itu scanner Pak ya? Ya, scanner kekecilan mungkin Ya. gambarnya ya. Ya Pak. Ya, itu fungsinya untuk memindai gambar Pak. Jadinya dia itu masuknya ke input device. Terus yang terakhir itu mouse. Dia itu masuknya ke input device. Gunanya untuk memberikan perintah kepada kursor, Pak. Ya mungkin seperti itu, Pak, untuk nomor 1. Oke. Nah, di sini yang kedua udah juga silakan dilanjutkan Saka dan kelompoknya. Atau boleh teman kelompok saya yang lainnya jelasin, Pak. Boleh, silakan. Ini soalnya dari tadi si Merto nyebit-nyebit saya, Pak. Katanya pengen ikut presentasi juga. Bohong, Pak, bohong. Ini Pak rese Pak, orangnya rese emang. Tahu nih, mentang-mentang bisa nih. Pak, saya aja dah, Pak. Ya, Bu Ica aja lah. Ya, Bu Ya Ica, Pak, ya. kelompok kami aja Pak. Diwakili sama Kak Ica Pak. Kelompoknya, kelompok 1 ya. Ya, Pak. Betul Pak. Diwakilin Kak Ica Pak. Baik, Pak. Jadi menurut kelompok kami, berdasarkan tabel di atas, 5 perangkat yang harus ada pada komputer agar bisa kami gunakan, yaitu ada keyboard, mouse, hard disk, monitor, dan prosesor, Pak. Oke. Nah, jadi jawaban dari 3 kelompok ini udah bagus banget. Udah sesuai dengan gininya. Silakan berikan applause untuk kelompok yang udah mau maju presentasi. Oke. Nah, sebelum kita, nah tadi udah bagus banget presentasi dari teman-teman kalian. Jadi kalau kita rangkum, apa sih materi hari ini? Ada nggak bisa yang merangkum apa sih materi hari ini? Mungkin angkat tangan satu, masa semuanya gini? Oke, Dwiki, silakan Dwiki. Ya, Pak, izin menjawab Pak. Jadi yang saya tangkap dari pertemuan kita hari ini itu mungkin lebih ke pengenalan gini aja Pak, perangkat-perangkat yang ada atau perangkat-perangkat komputer Pak. Dari yang mungkin ini lebih penekanan itu yang perangkat kerasnya Bapak. Mungkin seperti itu. Baik, Dwiki, terima kasih. Ibnu, mungkin gimana Ibnu? Iya Pak, untuk hampir sama seperti tadi Kak Dwiki itu apa namanya mengenai pengenalan hardware. Ada banyak sekali, ada hardware terbagi menjadi 3 bagian ya Pak ya.
input, output, kemudian ada proses gitu Pak. Kemudian contoh input ada joystick, mouse, dan keyboard. Kemudian untuk outputnya ada monitor, kemudian ada printer, kemudian untuk storage-nya ada flash disk, kemudian untuk pemrosesannya ada prosesor itu Pak yang saya tangkap Pak. Baik. Jadi bagus pendapatnya dari Ibnu dan Dwiki. Jadi pembelajaran hari ini kita belajar bahwa komputer itu terdiri dari 3 bagian. Pertama ada perangkat kerasnya, perangkat lunak, dan pengguna. Kemudian kita fokuskan pada perangkat keras. Jadi perangkat keras ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perangkat untuk masukan atau input, kemudian ada perangkat untuk luaran, perangkat output, kemudian perangkat penyimpanan, dan perangkat pemrosesan. Ada yang masih bingung dengan materi hari ini? Tidak Pak, cukup. Cukup, oke. Jadi Pak biar tahu juga udah sampai mana sih gininya kalian, pengetahuannya kalian tentang perangkat keras materi hari ini, Pak akan berikan post-test juga. Karena tadi sebelum pembelajaran Pak kasih pretest, setelah pembelajaran Pak akan berikan post-test. Nah, linknya udah Pak share di grup WA, silakan dikerjakan. Pak berikan waktu 5 menit lah untuk mengerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Baik, sudah semua nih jawab post-testnya. Oke. Nah, jadi dari hasil nanti Pak bakal share nilai-nilai dari pretest dan post-testnya, kayak berapa sih nilainya kalian dari pengerjaan pretest dan post-test. Nah, jadi karena sudah waktu, sudah mau bel ini lagi beberapa menit aja bel. Pak juga mau harus ke kelas yang lain, lumayan jauh sih kelasnya sekarang. Karena lumayan jauh. Jadi naik tangga dulu, lagi turun tangga. Oh, izin nanya Pak, Nih. untuk Silahkan, materi Saka. minggu depan kita belajar materi apa lagi Pak? Oh ya, untuk minggu depan kita akan ke ruang komputer jika memungkinkan, atau Pak akan minta kalian berkelompok, yang kelompok yang tadi membawa sebuah laptop. Kita akan mencari tahu spesifikasi perangkat keras yang ada pada laptop atau komputer. Praktek ya Pak ya, kita ya Pak ya. Praktek. Yeay, Jadi praktek. pasti udah bosan teori-teori terus kan? Iya Pak, bosan Pak. Berarti minggu depan kita belajar di lab Pak ya? Kalau memungkinkan, kalau enggak kita di kelas, tetap di kelas, tapi membawa perangkat laptop. Dari satu kelompok ada satu yang membawa laptop. Baik, karena tadi kita mulai pembelajaran dengan doa, maka hari ini pembelajaran diakhiri juga dengan doa. Tadi kan udah ketua kelasnya tuh yang pimpin doa. Sekarang Pak minta wakilnya. Siapa sih wakil ketua kelas di kelas ini? Saka Pak, Saka. Saka, oke Saka. Silakan pimpin doanya Saka. Tidur dia Pak. Ya Pak. Baik Pak. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, jadi untuk pertemuan hari ini sudah selesai ya, dan teman-teman tadi juga sudah melakukan presentasi dengan bagus. Jadinya untuk menutup pertemuan kita hari ini ada baiknya juga kita berdoa. Jadi berdoa saya pimpin menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Saka. Baik, pembelajaran hari ini Pak akhiri. Selamat siang.
Siang Pak. Terima kasih. Pak, terima kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak.